Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Zahra dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 19. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya tulis ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil riset dari lembaga pendidikan dan penelitian. Mahasiswa misalnya. Setiap mahasiswa yang telah lulus pasti pernah membuat karya tulis ilmiah berupa tugas akhir. Bagi seorang mahasiswa, diwajibkan menguasai tata cara menyusun karya tulis ilmiah. Karya ini tidak terbatas pada teknik, tetapi juga praktik penulisannya. Jadi, istilah karya tulis ilmiah di sini adalah mengacu pada karya tulis yang menyusun dan penyajiannya didasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah. Artian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah laporan tertulis yang menjelaskan hasil pengkajian atau penelitian yang telah dilakukan oleh sebuah tim atau seseorang dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan. Karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya tulis ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Tujuan karya tulis ilmiah: 1. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis. Kedua, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang ketiga, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Lalu yang keempat, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah ada 8, yaitu 1. Reproduktif. Artinya, karya yang ditulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Kedua, tidak ambigu. Artinya, dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Ketiga, tidak emotif. Artinya, karya yang ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Keempat, menggunakan bahasa baku. Maksudnya agar mudah dipahami. Yang kelima, penggunaan kaidah keilmuan untuk menunjukkan kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas. Keenam, bersifat dekoratif dan rasional. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna dan harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Yang ketujuh, terdapat kohesi dan bersifat tepat sasaran. Karya tulis harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat tepat sasaran. Yang kedelapan, objektif. Maksudnya, karya tulis tidak boleh memiliki kecondongan subjektivitas. Macam-macam karya tulis ilmiah. 1. Artikel. Karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel. Kedua, makalah. Karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan pembahasan berdasarkan data yang ada di lapangan. Ketiga, paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi. Yang keempat, ada skripsi. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Berisi tulisan yang sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Yang kelima, tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Dan yang terakhir ada disertasi. Disertasi suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta dan data. Struktur
karya tulis ilmiah. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua, bab 2, kerangka teori. Terdiri dari landasan teori dan hipotesis penelitian. Lalu ada bab 3, metode penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, definisi konsep, populasi dan sampel penelitian, jenis, sumber, dan teori pengumpulan data, teknik analisis atau pengujian data. Lalu ada bab 4, pembahasan dan penelitian. Terdiri dari gambar umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis. Dan yang terakhir bab 5, penutup. Terdiri dari daftar pustaka, kesimpulan, saran, dan lampiran. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu, karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan pedoman yang telah disepakati atau ditetapkan. Dalam penulisannya, karya ilmiah juga harus menyajikan data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Penulisannya juga harus dilakukan secara runtut dan sistematis, cermat, tepat, dan benar, serta objektif. Saran dari saya, apabila akan membuat karya tulis ilmiah harus sesuai dengan fakta dan data yang didapat di lapangan, serta kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, serta kata-kata yang kurang berkenan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.